Ya, Jajamar 107,7 FM Radio Jalas, Veva Jayamahi. Selamat siang, Jajamar dimanapun berada dan beraktivitas. Senang sekali saya Arjun Samudra dapat menjumpai Anda dan menemani aktivitas Anda di setiap harinya. Dan seperti biasa, Senin siang hari ini kita akan berbincang-bincang di program Sailor News, salah satu program yang tentunya akan mengundang narasumber. Kita akan bahas tentang tema yang berbeda-beda. Namun kita hari ini berbahas tentang kesehatan, di mana kalau kita tahu bahwa memang di musim-musim seperti saat ini, kesehatan itu adalah salah satu faktor utama yang harus kita jaga. Karena apa? Nah, inilah di siang hari ini kita akan membahas tentang masalah gizi dan obesitas. Kenapa gizi dan obesitas itu sengaja kita bahas? Karena kebetulan di siang hari ini sudah hadir bersama dengan saya di sini ada penata 3C Trianti Permatasari, sarjana gizi, Mars, seorang ahli nutrision, ahli muda yang sehari-hari berdinas di Room Kita Marini Cilandak. Selamat siang Mbak Yanti. Selamat siang. Oke, suaranya mungkin bisa dideketin dikit. Iya. Iya, kedengeran juga. Kedengeran? Kedengeran. Oke. Mbak Yanti gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas. Oke, jauh ya dari Cilandak ke sini? Nggak kena macet? Alhamdulillah nggak lancar. Oke. Kelihatannya kita akan membahas tentang masalah obesitas dan gizi ya. Ya, betul. Oke. Memang kenapa sih ada hubungannya dengan obesitas kemudian dengan gizi? Apa memang gini, pertama kali kita akan membahas tentang mengapa gizi itu diperlukan khususnya bagi manusia ya. Kemudian nanti hubungannya dengan obesitas. Nah, untuk pertama kali kita ngomong tentang gizi dulu deh. Ya, gizi kenapa disebut, kenapa kita harus memiliki dan juga mengikuti pola gizi yang baik, khususnya bagi kita yang mungkin akan diet atau mungkin untuk menjaga kesehatan. Silakan. Oke, sebelumnya hai Jajamers, saya mau perkenalkan diri dulu nih. Boleh. Saya nih dietitian yang saat ini kerjanya di Rumah Sakit Marinir Cilandak. Jadi untuk seorang dietitian ini memang sebagai istilahnya kalau orang awam bilangnya ahli gizi. Cuman kalau misalkan kita sendiri nyebutnya biasanya kalau yang di rumah sakit itu dietitian. Nah, kenapa gizi penting? Karena memang gizi itu hal yang biasanya gizi itu pasti kaitannya dengan makanan. Makanan itu adalah pasti semua orang butuh makan. Nah, sekarang tinggal makanan ini akan berguna nggak? Makanan yang kita berikan ke tubuh ini bisa juga dimanfaatkan tubuh untuk kesehatan kita. Bisa juga kalau misalnya kita ngasih makan tubuh ini berlebihan juga akan menyebabkan dampak yang negatif. Mungkin bisa timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, seperti itu. Jadi memang apa yang kita asup, apa yang kita makan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. You are what you eat. Itu memang. Nah, kalau kebutuhan gizi masing-masing seseorang kan sangat berbeda ya. Iya, betul. Ditentukan umur, berat badan, jenis pekerjaan atau gimana? Ya, biasanya kalau misalkan untuk kita ngelihat untuk kebutuhan berat badan, biasanya mulai dari jenis kelamin itu pasti akan mempengaruhi karena antara wanita sama laki-laki biasanya untuk kebutuhannya itu berbeda. Jadi untuk laki-laki biasanya lebih banyak. Kemudian juga aktivitas, biasanya faktor aktivitas itu juga akan mempengaruhi. Jadi aktivitas orang yang biasanya hanya mageran aja nih di rumah, hanya rebahan ataupun hanya kegiatannya cuman di sofa ataupun dengerin nonton TV, itu pasti akan berbeda dengan kalau misalkan kita lihat untuk mohon maaf kuli bangunan yang kerjanya yang melakukan kerja keras gitu kerja keras itu pasti otomatis akan kebutuhannya beda-beda. Oke. Nah, kalau berdasarkan pemenuhan gizi yang baik itu, kalau untuk tadi kan disebut ada usia, kemudian jenis kelamin. Nah, untuk yang normal seperti mungkin kalau orang-orang bekerja kan antara umur 20 sampai dengan umur 50-an. Kira-kira gimana lihatnya? Ya, kalau kita punya ya namanya yang biasa kita sebut itu angka kecukupan gizi. Nah, kalau misalkan kita lihat di angka kecukupan gizi itu memang ada kelompok umurnya, usia-usianya. Jadi mulai dari yang bayi, balita, kemudian anak sekolah, kemudian anak remaja. Nah, kalau misalkan kita ambil range-nya aja untuk usia-usia produktif itu kisaran 20 sampai misalkan kurang lebihnya 50 tahun itu bisa di kisaran 1.900 sampai 2.300. Itu untuk per kelompok umur ya. Cuman kalau misalnya kita mau ngitung
masing-masing individu otomatis kan beda. Cuman kalau kita ngeliat per kelompok ya kurang lebih range-nya seperti itu. 1.900 sampai 2.300-an. Oke. Untuk makanan yang dianjurkan kalau seumpamanya untuk mendapatkan pola gizi yang baik itu sesuai dengan apa yang tadi disampaikan apa saja? Kira-kira? Oh, kalau misalkan dulu kan kita sering sebutnya yang dulu tuh booming banget 4 sehat 5 sempurna. Iya. Nah, Sekarang ditambah lagi ya? mungkin kalau sekarang kita sebutnya bukan 4 sehat 5 sempurna. Biasanya kita sebutnya adalah pola makan seimbang. Iya. Kalau pola makan seimbang itu memang tadi setiap orang kan punya harusnya asupan gizinya itu seimbang. Kalau misalkan kita lihat zat gizi itu yang banyak nih apa yang makro itu dari karbohidrat, protein, lemak. Nah, zat gizi inilah yang memang harus kita asup secara seimbang. Jadi nggak bisa hanya yang kita meniadakan salah satu zat gizi itu nggak bisa. Jadi memang harus seimbang. Jadi setiap kali kita makan ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, sumber lemaknya, sumber vitamin dan mineral itu yang harusnya kita asup setiap harinya. Oke. Nah, ini kan terkait juga dengan kita akan membahas tentang diet, kemudian juga obesitas ya, tapi dihubungkannya dengan gizi. Nah, kalau kita lihat kan sekarang banyak sekali pola-pola diet yang di luar sana. Ada mungkin pembatasan waktu makan ya. Bahasa Inggrisnya mungkin bisa nanti disebutin sendiri. Kemudian juga ada diet yang menggunakan sambil berolahraga, tapi juga ada mengkonsumsi makanan-makanan yang sesuai tadi, mungkin karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau hubungannya dengan diet yang benar, bagaimana untuk penerapan pola makannya? Ya, kalau yang saya dan biasanya ahli gizi pelajari, memang kita tetap memegang prinsipnya adalah gizi seimbang. Dengan gizi seimbang itu biasanya kita akan ada jam-jam waktu makannya. Jadi kalau misalkan banyak juga diet di luaran sana yang memang dengan berbagai macam jenis dietnya ya. Cuman kalau kami sih tetap memegang prinsip adalah pola makan seimbang dengan pengaturan makan, kemudian mungkin jumlah apa yang diasup, kemudian jenisnya apa aja sih, kemudian jam makannya, dan juga apa dengan waktu-waktu yang disesuaikan dengan kebutuhannya yang disesuaikan. Nah, itu sih kita sih tetap prinsipnya sih tetap memberikannya dengan pola makan seimbang. Oke, memang adalah sesuatu memang mungkin semacam peraturan yang tertulis ataupun jika tidak tertulis, bahwa kalau memang kita menerapkan pola makan seimbang itu tentunya bisa mempengaruhi juga dari mungkin berat badan kita ya. Iya, betul. Hubungannya dengan berat badan pasti itu. Karena gini, kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat juga tidak baik. Kurang karbohidrat juga tidak baik. Kemudian banyakkan lemak juga tidak baik, kurang juga tidak baik. Nah, itu yang faktor-faktor tersebut itu mungkin nanti yang akan bisa dijawab oleh ahli gizi, nutrisionis ahli muda ya, dari Rumah Sakit Marini Cilandak ya. Nah, ini hubungannya dengan gini. Apabila kita menerapkan pola makan seimbang bagi orang yang mengalami obesitas. Kan kita tahu bahwa obesitas itu adalah salah satu mungkin kelebihan dari berat badan yang berlebih ya. Range untuk umur dan juga jenis pekerjaan. Contohnya obesitas bagi orang yang tadi disampaikan oleh Mbak Yanti adalah ibaratnya bekerja tapi tidak terlalu memforsil tenaga, mengeluarkan pikiran pastinya ya, namanya orang bekerja, tapi tidak keras gitu seperti orang-orang yang mungkin yang menjadi seorang buruh bangunan dan lain sebagainya. Gimana Mbak Yanti? Ya, memang kalau misalkan pada prinsipnya kalau misalkan kita ketemu klien ataupun orang yang ingin konsultasi diet, gimana sih kalau kita buat nurunin berat badan atau enggak misalkan dia mengalami obesitas, prinsipnya adalah kita memberikannya dietnya energi rendah. Tetapi sebenarnya kalau untuk mengatasi obesitas sendiri kita nggak hanya dari faktor dari makanan, maksudnya kita sudah mencoba mengurangi makannya, tapi tidak hanya itu, karena memang tadi untuk membantu untuk menurunkan obesitas dari pengaturan makannya, kemudian juga harus ada aktivitas fisiknya. Jadi kalau misalkan apa yang kita makan terus nggak dibakar ya nantinya akan jadi ada penumpukan. Nah, ini nanti menyebabkan jadinya timbunan lemak. Nah, jadi dibakarnya itu tadi kita melakukan aktivitasnya ini salah satunya adalah dengan berolahraga. Jadi harus berolahraga. Jadi nggak hanya makannya nih dikurangin tapinya nggak ada olahraga, itu ya nggak bisa juga. Kemudian juga selain dari pola makan, kemudian juga aktivitas fisik, kemudian juga
manajemen stres. Iya. Nah, ini memang kan jadi istilahnya harus saling terkait. Jadi nggak hanya kita dari fisiknya aja nih kita ekstra olahraganya, tapi makannya nggak diatur, ya itu juga nggak akan berhasil maksimal gitu. Oke. Nah, Jajamer 107,7 FM memang untuk penerapan pola gizi dan juga makanan yang seimbang ini, di siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana penerapan pola makan seimbang terkait juga dengan gizi dan juga ada obesitas. Tapi tentunya setelah yang satu ini ya. Atau mungkin gini, sebelum kita putus break, ini ada pertanyaan deh. Ada pertanyaan ya. Dari namanya ini Mbak siapa tahu Mas ya, dari seputaran Cilangkap. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi cepat gemuk, terutama di seputaran perut? Apa karena faktor makanan lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat atau bukan? Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan untuk obesitas itu sendiri kan akibat dari asupan makannya yang berlebih dalam jangka waktu yang lama. Jadi asupan makannya berlebih, tapi yang kita keluarkan ataupun jadi energi yang masuk nggak seimbang nih sama energi yang keluar. Energi yang masuk itu kan dari berupa asupan konsumsi makanan yang kita makan, kemudian energi yang keluar itu tadi kita melakukan aktivitas, kita berolahraga, itu adalah, nah kalau misalkan antara yang masuk dengan yang keluar ini tidak seimbang, banyakan yang masuk nih, nah itu akan bisa menyebabkan obesitas. Nah, obesitas ini cenderung untuk biasanya kalau di laki-laki ataupun bapak-bapak kecenderungannya adalah lebih seringnya obesitas sentral, yaitu tadi obesitas sentral Di itu perut ya? di sekitaran perut. Nah itu, tapi kita nggak bisa nih ngurangi lemak, oh saya mau ngurangi lemaknya di bagian perut doang, ya itu nggak bisa. Tapi memang tadi secara keseluruhan dalam artian kita menurunkan asupan energinya juga, dan kita juga melakukan olahraga ataupun exercise. Jadi itulah yang menyebabkan tadi obesitas. Nah, obesitas itu asupan makannya biasanya berlebihan. Tapi nggak ada yang dikeluarinnya sedikit pengeluarannya gitu. Oke, jadi untuk siapa nih, Mbak Lala atau Mas Lala ya, memang sebaiknya jangan terlalu banyak makan. Bukan jangan terlalu banyak makan ya, mungkin kita bisa mengatur mengatur pola makan. Nah, kalau seperti yang sekarang mungkin kan lagi banyak di luar sana ya, mengatur pola makan mungkin dari jam 8 sampai dengan jam 8 malam berhenti makan, terus kemudian makan lagi nanti jam 12 siang. Nah, itu pernah apa yang didapat dari tubuh kita dengan mengatur pola makan seperti itu? Mungkin kalau misalkan dari penyerapan dari makanan yang kita makan selama satu hari itu diserap ataupun juga dialirkan ke tubuh gitu pada saat kita berhenti makan dari pagi sampai dengan jam 12 itu. Bagaimana? Ya, jadi memang kalau misalkan kita saya coba ambil dari puasanya bulan Ramadan itu kan memang kita jeda waktunya kurang lebih 10-12 jam. Nah, itu memang istilahnya kita bisa memberikan tubuh untuk bisa melakukan kegiatannya, dalam artian ini melakukan metabolismenya. Tapi kalau misalkan itu dilakukannya memang tidak tanpa ada controlling, ataupun misalkan kita tanpa tahu nih harusnya jam berapa, istilahnya kita asal aja nih kita puasanya dari jam berapa sampai jam berapa, nah itu kan juga akan mempengaruhi. Jadi memang sebaiknya makan itu memang ada batas waktunya, jadi tidak setiap saat kita konsumsi makan gitu kan. Jadi memang pasti kan tubuh juga punya waktu untuk harusnya mengolahnya atau memecahnya makanan yang kita masuk, seperti itu sih. Oke. Nah, Jajamer 107,7 FM itu tadi yang disampaikan oleh ahli gizi kita. Ada Ibu Triyanti Permatasari dari Room Kita Marini Cilandak, Jakarta Selatan ya. Iya, Jakarta Selatan. Dan Jajamer 107,7 FM kita masih akan terus berbicara tentang masalah gizi, obesitas dan juga diet. Tentunya bersama dengan narasumber saya di sini, tapi sebelumnya kita akan break sejenak. Dan bagi Jajamers, jangan lupa untuk selalu kasih like-nya, kemudian komen, subscribe, dan pencet tanda loncengnya, biar tentunya Anda tidak ketinggalan video-video kami. Tetap di 107,7 FM.